Bab 1491, Harga Cadangan Menang, Dewa Yin dan Yang. Karena baru mencobanya, dia sangat merasakan eksistensi yang terkandung di dalam brand tersebut. Para ksatria naga tidak bisa mengenalinya. Mengapa dia bisa mengenalinya? Itu karena dia pernah menemukan eksistensi serupa sebelumnya. Dalam merek tersebut, yang terkandung di dalamnya bukanlah peningkatan kemampuan unsur es dan unsur api. Sesuatu yang mirip, tapi jelas tidak. Jelas sekali, Yin dan Yang. Yin dan Yang. Ya, jika Anda ingin benar-benar membangkitkan kekuatan merek tersebut, Anda tidak membutuhkan es dan api, tetapi Yin dan Yang. Ini mengingatkan Lan Xuanyu pada burung Yin yang Chaos milik Tang Yuge. Itulah yang dia tahu, satu-satunya keberadaan yang bisa memiliki Yin dan Yang pada saat bersamaan. Justru karena Yin yang Chaos Bird yang membantu semangat bela diri Tang Yuge berevolusi, dari unicorn 5 elemen asli menjadi unicorn Yin yang 5 elemen. Jadi, jika artefak ini jatuh ke tangan Tang Yuge, dan dirangsang oleh Yin dan Yang Qi dari burung Chaos Yin dan Yang, itu harus benar-benar dapat memainkan perannya. 100.000 koin kristal naga mulai ditembakkan, artefak itu tampak begitu hambar. Hati Lan Xuanyu menjadi panas kembali. Lelang sebelumnya untuk menghancurkan armor naga bisa dikatakan sangat sengit, tapi lelang untuk kartu Dewa Api Es ini menjadi sangat sedikit. Kalaupun suasananya udah sangat hangat, tapi yang satu ini sama sekali tidak terasa seperti artefak, sangat tidak bisa diterima. Meski murah, semua orang merasa murah tapi tidak bagus. Intinya adalah itu benar-benar tidak berguna. Dalam hal ini, bahkan Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang, tahu itu dengan baik. Untuk mengimbangi angka kali ini, konon artefaknya banyak, namun nyatanya tidak banyak artefak yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Tidak peduli seberapa kaya suku naga dan Tianma, mereka tidak akan menghasilkan artefak yang benar-benar bagus. Tidak terlalu banyak artefak setiap saat, dan ras saya sendiri tidak cukup. Selama 3 menit penuh, tidak ada yang menawar. Canggung, artefak tidak akan terjual. Apakah ada yang ingin membeli artefak ini dan kembali untuk pengembangan? Silakan menawar. Li Jingyi mendesak lagi tanpa daya. Masih tidak ada yang menawar. Klan Tianhe juga sudah mati. Sebagai ras terkaya, suku Tianhe memang kaya akan uang, namun tidak akan pernah membelanjakannya secara sembarangan. Setelah 2 menit, Li Jingyi melihat ke kotak-kotak naga, dan kursi pertama Tianlong mengangguk padanya. Li Jingyi berkata, kalau begitu, maka, dia hanya mengatakan ini, tapi melihat di dalam kotak, Lan Xuanyu mengangkat plat nomor di tangannya. Oke, seseorang menawar harga cadangan koin kristal naga 100.000 hari, apakah ada kenaikan harganya? Li Jingyi menatap Lan Xuanyu dengan heran, dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. Menurutnya, ini untuk menghindari rasa malunya. Gadis ini sangat baik, tidak ada yang menawar. Ya, masih belum ada tawaran. Ini terlalu hambar, 100.000 koin kristal naga bukanlah angka kecil. Kalau begitu, 100.000 koin kristal naga, yang pertama, kedua, dan ketiga, kesepakatannya. Jatuhkan palu. Lan Xuanyu sendiri tidak menyangka akan ada kesempatan untuk mengetahui kebocoran tersebut. Itu seharusnya bukan Dewa Es dan Api, tapi Dewa Yin dan Yang. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, itu akan berguna bagi Tang Yuge. Tapi 100.000 koin kristal naga adalah ide yang bagus untuk dicoba. Bagaimana jika berhasil? Itu artefak. Ketika Lan Xuanyu naik ke atas panggung lagi dan mengambil kartu ajaib Yin dan Yang tidak memiliki aura kuat sama sekali, penonton tidak bisa menahan untuk tidak banyak bicara. Putri naga emas ini sudah banyak muncul. Tian dan Perdana Menteri juga mengernyit. Apakah ini tujuan naga untuk menjaga wajah, ataukah artefak ini sebenarnya bagus? Tidak, seharusnya tidak. Yang pertama lebih mungkin. Kartu Dewa Yin dan Yang tidak berubah sama sekali tanpa menyuntikkan energi, seperti kartu besi gelap. Jatuh ke telapak tangan Lan Xuanyu, dia tidak berhenti, dan langsung kembali ke kotak. Lan benar-benar Huizi Lansin. Jika Anda tidak menginginkan artefak ini nanti, Anda dapat mengembalikannya ke klan. Suara dari kursi pertama Tianlong terdengar. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tahu bahwa orang ini telah salah paham. Kursi pertama Tianlong ini, dan bahkan sebagian besar penawar, mungkin berpikir bahwa ini adalah ras naga untuk menjaga wajahnya, sehingga dia dapat membelinya kembali dengan harga cadangan. Tapi saya sangat ingin membelinya, dan harganya murah. Begitu Tang Yuge bisa digunakan,
dia masih tahu bagaimana cara hidup. Tapi dia tidak menjelaskan, dia hanya menunduk ke kepala Tianlong. Terima kasih, kepala. Pengembalian uang tidak akan dikembalikan, setelah lelang selesai dibenarkan untuk membayar uang dengan cepat. 3 dari 7 artefak telah berlalu. Ada mata para dewa dengan efek yang sangat negatif, baju besi naga yang merusak yang telah diacak dengan gila-gilaan, dan ini sedikit tidak dapat dijelaskan, tampaknya tidak dapat dianggap sebagai dewa es dan api. Semangat menawar sempat tersulut habis-habisan. Artefak yang ditempatkan di belakang untuk penawaran pasti lebih baik dari yang sebelumnya. Alasan mengapa armor naga perusak ditempatkan kedua adalah untuk meningkatkan dorongan untuk menawar. Lagi pula, Eye of the Gods agak tidak bisa diandalkan, bukan? Dalam urutan ini, setelah kartu es dan api yang sama tidak dapat diandalkan, artefak keempat seharusnya sangat bagus. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi tersenyum dan berkata, selanjutnya, artefak ini, bahkan saya sangat tergoda, tapi saya rasa saya tidak mampu membelinya. Juga sangat jarang muncul dalam lelang ini. Hal-hal, mari kita lanjutkan. Petik 2, kereta dorong naik ke panggung lagi. Kali ini kereta dorongnya sangat panjang. Setelah kereta dorong yang ramping naik ke panggung, lahirlah tekanan yang samar-samar. Li Jingyi mempersempit senyumnya dan berkata, seperti yang diketahui semua orang, Ksatria Naga-Nagaku menggunakan tombak naga sebagai senjata dalam pertempuran. Mengapa ini? Karena kita memiliki saluran khusus untuk mendapatkan barang yang sangat kuat untuk membuat tombak naga. Dan di antara tombak naga, juga dibagi menjadi level tinggi dan rendah. Tombak naga yang dapat mencapai level dewa sangatlah langka. Dan lot berikutnya adalah yang seperti itu. Petik 2. Semua orang mungkin tahu bahwa tombak naga ras naga kita tidak dapat digunakan oleh ras asing, tetapi pegangan ini berbeda karena terkait dengan beberapa logam langka yang sangat berharga, dan juga belajar dari keterampilan menempa beberapa ras besar, yang dianggap sebagai eksperimen. Ini adalah upaya, dan untuk upaya ini, kami semua menghasilkan bahan terbaik. Pada akhirnya, senjata naga tingkat artefak ini dibuat, tetapi tidak cocok untuk naga kami. Karena ada naga di dalamnya, kekuatannya tidak cukup murni, tapi bisa digunakan oleh semua ras. Dalam proses pembuatannya, keluarga naga kami mengeluarkan tulang naga putih sebagai bahan utama tombak naga ini. Bisa digunakan oleh ras manapun, jika ada beberapa ras keturunan naga kita, itu akan menjadi konfigurasi terbaik. Sederhananya, pengguna yang paling cocok sebenarnya adalah bibrida naga kita. Jadi ini agak aneh, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi, ras apapun bisa menggunakan. Sambil berbicara, dia menarik kain merah di mobil lelang di sebelahnya. Di dalam sampul pelindung, tombak naga ramping muncul di dalamnya, panjang sekitar 4 meter atau 5 meter, dengan lingkaran cahaya putih samar di atasnya. Di lingkaran putih, pola naga mengalir dan lingkaran cahaya unik terkandung di dalamnya. Lan Xuanyu melihat sekilas di mana bahan yang digunakan di luar lunas tombak naga ini berada. Itu adalah seluruh bagian depan senjata. Bagian depan senjata ditempa dari logam dengan lapisan pola halus terukir di atasnya. Ini dapat dikatakan sebagai Lan Xuan. Di antara semua peralatan yang pernah Yu lihat, bagian yang paling padat bertuliskan mirip dengan rune dan lingkaran sihir. Artefak yang dibuat oleh kerangka naga putih, darah campuran. Apakah ini dibuat khusus untuk orang gila? Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada pemeliharaan dalam kegelapan, dan lelang ini sepertinya datang untuk mempersenjatai dirinya. Perisai dibuka, dan Li Jingyi meraih gagang tombak naga. Tiba-tiba, raungan naga yang mengasyikkan terdengar. Di panggung pelelangan, sepertinya naga akan naik ke udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bab 1492, Tombak Naga Api. Tombak naga dipegang tinggi di atas kepala oleh Li Jingyi, dan tiba-tiba, cahaya tombak yang menyilaukan meledak, dan cahaya tombak itu naik ke langit, berubah menjadi canghong yang indah berlari melintasi langit, dalam sekejap, seolah-olah sudah menusuk matahari. Tetapi saat ini, Lan Xuanyu juga mengerti mengapa Li Jingyi pernah mengatakan sebelumnya bahwa tombak naga ini tidak cocok untuk naga. Ketika kekuatan tombak naga meletus, laras yang terbuat dari tulang naga putih meledak dengan aura kekuatan naga yang kuat, tetapi energi yang dipancarkan dari ujung pistolnya penuh dengan cahaya. Api yang menyala-nyala meleleh menjadi cahaya di belakang, berubah menjadi jenis api cahaya khusus. Ia memiliki ciri-ciri nafas naga, tetapi berbeda. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa biasa, artefak seperti itu pasti sangat membantu,
tetapi untuk Ksatria Naga tingkat Dewa Super, itu tidak cukup murni dan tidak dapat sepenuhnya kompatibel dengan atributnya sendiri. Kecuali ada seorang Ksatria Naga yang pandai cahaya dan api pada saat yang sama, dia benar-benar bisa mengendalikannya. Dengan kata lain, untuk Dewa Naga biasa, ini jelas merupakan artefak nyata dan hal yang baik. Namun untuk level Super God, penggunaannya akan dibatasi dan tidak bisa transparan. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Naga biasa secara alami tidak memenuhi syarat untuk diberikan artefak oleh klan Ksatria Naga tingkat Dewa Super, bahkan jika mereka menyukainya, mereka tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, akan dicantumkan dalam lelang ini. Keuntungan terbesarnya adalah dapat digunakan oleh ras apapun. Ras campuran yang dikatakan Li Jingyi sebenarnya kurang tepat. Karena darah campuran paling baik jika memiliki garis keturunan atribut cahaya naga, ditambah atribut api dari garis keturunan lainnya. Di mana saya dapat menemukan keberadaan seperti itu? Dengan cara ini, itu bukan yang paling cocok untuk Liu Feng. Liu Feng memiliki darah Raja Naga Putih, hanya setengahnya. Tapi meski begitu, ini artefak. Dan, jangan lupa, mereka adalah Master Roh. Setelah Liu Feng menjadi dewa, akankah dia mengintegrasikan kemampuan roh yang kuat dengan atribut api pada cincin roh ke-10? Akankah dia dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan artefak ini? Artefak tidak hanya dapat disesuaikan untuk pengguna, Master Roh pengguna juga dapat menyesuaikan kemampuan roh untuk artefak, bukan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi sedikit. Tentu saja, itu juga tergantung pada harganya. Nilai artefak ini bisa ditebak dari aplikasinya dibandingkan dengan yang sebelumnya, sudah pasti jauh sekali. Harga awalnya adalah 300.000 hari koin kristal naga, dan kenaikan harga tidak kurang dari 10.000. Mulai sekarang, benar saja, ketika Li Jingyi mengumumkan harga awal, tiba-tiba memperlebar jarak antara Yin dan Yang Senpai. Firasat Lan Xuanyu benar, dan dia langsung memasukkan asteris-asteris. 400.000, ini adalah orang pertama yang menawar. Harga tinggi 400.000 yuan diberikan langsung. Artefak yang pada dasarnya dapat digunakan secara universal adalah artefak yang benar-benar bermakna. Di mata banyak orang, artefak ini termasuk di antara semua artefak yang dibawa keluar hari ini, dan itu benar-benar artefak. Meskipun tidak dapat menggunakan keefektifan penuhnya, setidaknya artefak ini tidak memiliki efek samping, dan dapat dilihat dari cahaya tombak yang mengejutkan barusan bahwa meskipun tidak dapat berfungsi dengan sempurna, kekuatan penghancurnya masih pada tingkat artefak. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi juga bukan atribut yang cerah. Dia hanya termotivasi oleh energinya sendiri, dan artefak ini meledak dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Oleh karena itu, ini bukan hanya artefak, tetapi juga artefak tipe serangan, yang bahkan lebih langka. Harganya terus naik kali ini yang menawar bukan di antara beberapa orang besar, tapi kebanyakan orang besar. Bahkan di kotak klan Tianma, ada kutipan. Tentunya, bagi suku Tianma, tombak naga api ini juga bisa digunakan. 800.000. Setelah lebih dari selusin putaran penawaran, artefak ini telah langsung ditembakkan ke harga tinggi 800.000. Untuk yang kuat, ada satu artefak lagi, yang merupakan peningkatan lompatan ke depan dari kekuatan sendiri. Dan pembangkit tenaga listrik top dari berbagai ras ini adalah orang-orang yang benar-benar membuat harga awal. Meskipun armor penghancur naga sebelumnya dijual dengan harga tinggi lebih dari 2 juta, itu sudah dendam pada akhirnya. Yang benar-benar cocok adalah Dewa dan Iblis Berlengan 8 dan klan Tianhe. Tapi senjata naga ini memiliki berbagai macam adaptasi. Untuk sementara, sumber keuangan semua pihak terungkap sepenuhnya. Begitu dia mendengar bahwa harga tinggi 1 juta telah rusak, Lan Xuanyu tidak bisa menahan cemberut. Tentu saja dia mampu membeli jutaan koin kristal naga sekarang, tetapi dia telah memenangkan 3 artefak sebelumnya. Jika Anda membeli artefak ini dengan harga yang sangat tinggi, apalagi yang dipikirkan dunia luar, apa yang akan dipikirkan oleh Ksatria Naga yang sedang duduk? Ksatria Naga agak curiga dengan motif dia, tetapi dalam hal atribut, Guangming dan Flame Lan Xuanyu benar-benar memilikinya. Namun, jika dia menjatuhkan artefak ini, sepertinya tidak masuk akal kalau dia tidak menggunakan tombak naga ini di medan perang begitu perang dengan alam merah pecah. Tentu saja ada cara untuk menghadapinya. Tunggu lagi untuk melihat berapa kisaran harga akhir, dan kemudian putuskan apakah akan berpartisipasi. 100.000, 100.000, 150.000, 1,3 juta,
Harga koin kristal naga langit telah meningkat pesat, dan perwakilan dari ras yang berbeda tidak menyerah. Sebuah artefak, di medan perang, kemungkinan besar akan menentukan nasib pasukan. Jika bukan karena kontradiksi dengan alam Scarlet, mungkin perwakilan dan pemimpin dari berbagai ras ini tidak akan begitu aktif, tetapi bagi mereka sekarang, uang adalah sesuatu di luar tubuh mereka, dan artefak ini adalah hal yang sangat baik. Terlebih lagi, berapa banyak ras yang tidak memiliki artefak? Jika Anda bisa memiliki artefak, maka itu bisa dianggap sebagai harta karun klan kota. Bukan tidak mungkin melatih para jenius khusus untuk artefak ini. 1.500.000. Ketika Lan Xuanyu mendengar harga ini, dia pada dasarnya memutuskan untuk menyerah. Meski masih memiliki banyak koin kristal Tianlong, baginya lelang esok hari akan menjadi sorotan. Besok adalah lelang harta surga, material dan bumi apa tempat terkuat di galaksi Longma. Itu adalah planet dengan tingkat kehidupan yang tinggi. Materi surgawi dan harta bumi yang dibiarkan di sini lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Federasi Douluo. Ambisinya adalah untuk memungkinkan 33 Tianyi dan bahkan lebih banyak pembangkit tenaga federasi untuk maju ke tingkat dewa di masa depan. Jadi, jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak promosi dan kultivasi dalam pelelangan ini, terutama material surgawi dan harta bumi yang menembus para dewa, itu bahkan akan lebih penting daripada artefak. Ini adalah sumber daya paling langka untuk Federasi Douluo. Dia masih memiliki sejumlah besar uang di tubuhnya sekarang, dan besok dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan lebih banyak harta. Untuk setiap salinan tambahan, mungkin ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di dunia manusia. Ini adalah hal yang paling langka bagi manusia, tidak peduli seberapa bagus artefaknya, itu hanya 1,5 juta koin kristal naga surgawi. Dilihat dari daya beli saat ini, bahkan dimungkinkan untuk membeli kemungkinan bahwa banyak kekuatan manusia dapat dipromosikan ke pangkat dewa. Jadi, dengan harga ini, Lan Xuanyu pada dasarnya harus menyerah. 1,5 juta koin kristal naga. Terlalu mahal, apalagi lelang belum selesai. Meskipun dia telah memutuskan dengan cara ini, dia masih sangat enggan, lagi pula, tombak naga ini cocok untuk digunakan sendiri. Tapi pemandangan saat ini, ditambah dengan latar belakang koin kristal Tianlong miliknya, harus membuat pilihan. Bai Xiuxiu sering memandang Lan Xuanyu, dan sebagian besar dari apa yang dipikirkan Lan Xuanyu, dia juga memikirkannya. Dia juga tahu bahwa Lan Xuanyu memiliki cukup koin kristal naga langit di tubuhnya sekarang. Bukankah ini menang? Lan Xuanyu dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya. 1,75 juta koin kristal naga. Harganya sudah naik ke puncaknya. Ketika harga 1,75 juta muncul, suara di luar berangsur-angsur berhenti. Harga normal artefak semacam itu adalah antara 500.000 dan 700.000 koin kristal Tianlong, yang telah mencapai 1,75 juta, yang jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Dan harga seperti itu telah melampaui batas yang mampu dijangkau oleh banyak ras kecil. Bab 1493, Hand of Fengshen. Akhirnya, Perdana Menteri Klan Tianhe yang mengajukan harga 1,75 juta yuan. Belum lagi tingkat keberhasilan pelelangan, bidikan yang sering dilakukan ini sepenuhnya menunjukkan kekayaan Klan Tianhe. 1,8 juta, di kotak Klan Tianma, sebuah kutipan terdengar lagi. 185 juta. Perdana Menteri Tianhe mengutip harga tersebut hampir tanpa ragu-ragu. Kotak Tianma diam, harga ini tidak sepadan. 100-850 ribu untuk pertama kali, 850 ribu untuk kedua kalinya, dan 850 ribu untuk ketiga kalinya. Bentak, palu jatuh dan kesepakatan disimpulkan. Perdana Menteri Tianhe akhirnya memenangkan artefak. Pada saat palu jatuh, Lan Xuanyu masih merasa sedikit tidak mau. Artefak ini sangat cocok, namun, harganya terlalu mahal, terlalu mahal. Berapa 3 artefak yang dia menangkan di depannya? Ini berapa? Lupakan saja, menyerah dulu. Saya akan membicarakannya nanti jika saya punya kesempatan. Artefak keempat membuat pencapaian gemilang lainnya, meskipun tidak melebihi nilai menghancurkan armor naga, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Ini sepenuhnya menunjukkan seberapa besar pasar yang ada untuk artefak. Li Jingyi tidak berhenti, dan segera mengumumkan bahwa dia ingin menggunakan artefak kelima. Sebuah kereta dorong memasuki arena lagi. Ketika kereta dorong ini muncul di arena,
pesona aneh mekar dengan tenang, seolah penutup pelindungnya agak tak terbendung. Ksatria Naga Bulan Bintang tersenyum tipis, dan berkata, selanjutnya, artefak ini juga merupakan artefak yang sangat spesial. Secara relatif, jangkauan aplikasinya agak sempit, tetapi memiliki karakteristik yang sangat khusus. Artefak ini berasal dari untuk suku Tianma, asal yang lebih dalam tidak diketahui. Silakan lihat. Sambil berbicara, dia mengangkat kain merah. Di gerobak lelang, di dalam tutup pelindung dengan diameter hanya 1 kaki 5, ada satu set artefak aneh, ya satu set, karena ada 2 buah. Ini adalah sepasang sarung tangan, dihadirkan dengan emas hitam, dan di punggung tangannya bertatahkan batu-batu halus. Pola segitiga berada di bawah kecemerlangan batu permata, memberikan kesan grafis 3 dimensi. Tapi itu penuh dengan aura tajam. Hanya dengan melihatnya, ada perasaan umum bahwa kesadaran akan segera ditembus. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata, artefak ini bernama Tangan Feng Shen. Efeknya sangat aneh. Saat pengguna memakainya dan menggunakan senjata apapun, senjata itu akan dilengkapi dengan keausan yang kuat. Efek penetrasi. Daya tembusnya begitu kuat sehingga dapat langsung mengubah Fanti menjadi senjata sakti. Oleh karena itu, fungsinya untuk memberikan ketajaman. Premisnya adalah senjata yang dapat diberikan adalah non-logam. Di saat yang sama, tangan dewa tajam itu sendiri tidak jika Anda tidak memiliki kemampuan ofensif dan defensif, Anda harus berhati-hati. Setelah dihancurkan, tidak dapat diperbaiki. Konon artefak ini muncul dalam proses pemurnian secara kebetulan. Diberkahi dengan keunggulan, penetrasi yang kuat. Mendengar fitur ini, para bidder tiba-tiba terlibat dalam pembahasan. Itu benar-benar karena artefak ini terdengar agak hambar. Meskipun tidak seperti kartu Dewa Es dan Api sebelumnya, kartu ini sangat hambar sehingga tidak seperti artefak, tetapi efek yang diberikan senjata lain ini tampaknya sedikit lemah. Bagaimanapun, di level dewa atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, kekuatan serangan setiap orang tidak lemah. Dan ini lebih tentang pertarungan secara keseluruhan. Tapi sarung tangan ini berarti bahwa senjata lain perlu digunakan untuk bekerja sama, tetapi tidak boleh dari jenis logam. Apa yang harus saya gunakan jika bukan logam? Bukan tidak mungkin, tapi agak merepotkan, apalagi hanya meningkatkan penetrasi saja, saat dinaikkan tergantung dari kekuatan senjatanya. Setelah benar-benar artefak yang kuat, itu adalah artefak yang tidak berasa. Antusiasme penawar tiba-tiba menurun. Li Jingyi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang artefak ini, hanya tersenyum dan berkata, kami memulai pelelangan, dan harga awalnya adalah koin kristal naga 200.000 hari. Setiap kenaikan tidak kurang dari 10.000 hari koin kristal naga. Pistolnya rendah, tetapi jauh lebih tinggi dari kartu Ais Vulkan. 210.000. Kutipan itu muncul untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini juga artefak universal. Bagaimanapun, itu adalah artefak. Memberikan efek tajam, menembus, level artefak, dan itu tidak terlalu buruk. 220.000. Antusiasme pelelangan benar-benar tidak ada bandingannya dengan senjata naga ringan sebelumnya, dan jumlahnya semua 10.000 hingga 10.000. Pada saat itu, Hou Dingzong telah memberitahunya bahwa harga artefak normal adalah sekitar 40 hingga 500.000 hari koin kristal naga. Tidak mungkin setiap artefak dapat dibeli dengan harga murah karena efek negatif yang merepotkan seperti kartu Yin Yang dan Azure Frozen Excalibur. Harga Hand of Feng Shen naik perlahan, dan secara bertahap, kecepatan penawaran mulai meningkat. 300.000. Harga mulai menembus angka 300.000. Kesadaran Lan Xuanyu menghilang, diam-diam merasakan posisi penawaran, terutama untuk merasakan apakah Perdana Menteri Tianhe terus menawar. Perdana Menteri Tianhe tetap bungkam tentang artefak tajam ini, dan tidak berniat membelinya, yang jelas artefak ini tidak sesuai dengan pikirannya. 350.000. Apakah ada kenaikan harga lagi? Harga artefak ini saat ini hanya 350.000. Li Jingyi bertanya di atas panggung. Dia ragu tentang artefak ini. Sebelum pelelangan dimulai, dia secara alami mengevaluasi semua artefak ini. Di antara mereka, Dewa Es dan Api, yaitu Dewa Yin dan Yang di hati Lan Xuanyu, pasti yang paling sulit untuk dilelang, karena agak enggan untuk mengatakan bahwa itu adalah artefak. Harganya tidak akan tinggi, kemudian mata para dewa tidak mudah untuk dijual, dan efek negatifnya sangat mengganggu. Azure Frozen Excalibur sebenarnya lebih rendah dari yang diperkirakan.
Dan yang ini juga lebih rendah dari yang diharapkan. Pemberian yang cerah, tangan dewa depan ini sebenarnya sangat kuat. Sepasang sarung tangan ini sebenarnya efektif untuk pembangkit tenaga listrik level dewa. Namun, ketika Komodo bertarung, mereka tidak memiliki tuntutan yang tinggi. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, lebih sering mengandalkan serangan skala besar dan serangan energi jarak jauh untuk menampilkan kekuatan mereka. Anda tidak perlu dekat, dan senjatanya terutama untuk meningkatkan energi. Jadikan hasil keseluruhannya lebih bertenaga. Oleh karena itu dapat dipastikan Hand of Feng Shen tidak akan terlalu antusias, namun ia tidak menyangka akan merendahkan semangat tersebut. Menurut perkiraan awal, harga Hand of Feng Shen harusnya minimal 500.000 atau lebih dalam situasi seperti Longma Grand Auction, sekarang harganya hanya 350.000. 350.000, pertama kali. Melihat bahwa dia tidak terus menawar, Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi mulai berteriak beberapa kali. Sebagai identitasnya, secara alami tidak mungkin untuk terus terlibat dengan banyak hal. Saat itu, sebuah plat nomor terangkat, 360.000. Li Jingyi melihat ke arah plat nomor, dan tiba-tiba terlihat terkejut, apakah gadis ini adalah artefak profesional? Bukan orang lain yang mengangkat plat nomor itu, melainkan Lan Xuanyu. Faktanya, dia telah menunggu hingga harga artefak ini akhirnya keluar, jadi dia mulai memanggil waktu hitung mundur sebelum dia mulai menaikkan harganya. Penawar di sisi lain yang mengira artefaknya akan berhasil jelas terkejut. Apakah ini harga baru? 370.000. Dengan enggan dia membuat tangan yang lain. Kali ini, Lan Xuanyu tidak menaikkan harga dengan pesat, tetapi hanya menambahkan 10.000 yuan pada basis aslinya, 380.000 yuan. Lawan mereda dan tidak terus menambah, bagaimanapun, batasan Feng Shen Hand relatif besar, dan tidak peduli seberapa tinggi itu tidak layak. 380.000, pertama kali, 380.000 kedua kalinya, 380.000 ketiga kalinya. Pop, sepakat. Saat Li Jingyi menjatuhkan palu tersebut, ada perasaan aneh. Artefak yang dilelang hari ini antara lain Azure Frozen Excalibur, Mata Dewa, Dewa Es dan Api, armor naga penghancur, dan tombak cahaya naga, ditambah tangan dewa tajam di depannya. Sudah ada 6 artefak. Bab 1494, menjungkirbalikkan alam semesta. Di antara 6 artefak ini, Lan sebenarnya telah mengambil 4 di antaranya, lebih banyak dari kepala klan besar manapun. Meskipun ini terkait dengan batasan artefak, Lan juga dapat sering bergerak. Yang satu kaya, plus semoga berhasil. Jika Anda menghitung permata penjaga Pegasus yang berharga itu, kali ini, dia memenangkan cukup banyak hal baik. Undang penawar untuk naik ke panggung untuk mengumpulkan artefak. Lan Xuanyu tidak keluar kali ini, dia terlalu sering keluar, jadi Bai Xiu naik. Meski masih banyak orang yang mengenalnya dan Bai Xiu pada saat yang sama, akan selalu berbeda jika mereka terlihat berbeda, dan itu juga bisa membuat para ksatria naga percaya bahwa artefak ini dibeli untuk Bai Xiu untuk meningkatkan efektivitas tempur Bai Xiu. Bai Xiu naik ke panggung, membuka perisainya, dan mengambil sarung tangan emas hitam ke tangannya. Sarung tangan sangat lembut dan halus, dan tidak ada nafas khusus, tetapi ada perasaan tebal yang samar dan fluktuasi energi yang tidak jelas. Setelah Bai Xiu menyapa ksatria naga Xingyue dan kembali ke kotak naga, Lan Xuanyu menatapnya, dan Bai Xiu memasukkan tangan Feng Shen ke dalam pemandu jiwa penyimpanannya. Mengenai ini, Tianlong pertama dan para ksatria naga tidak banyak mengungkapkan. Tangan dewa depan masih berguna, dan para ksatria naga tidak menyukainya, terutama karena baju besi naga termasuk baju besi tangan meskipun tidak setingkat dewa. Jika artefak ini memakai baju besi naga, tidak mungkin untuk memakainya. Naik, alih-alih memakai armor naga untuk bertarung, hanya saja peningkatan sarung tangan ini sudah pasti tidak sebaik armor naga. Karena alasan inilah artefak ini bisa mengalir ke pelelangan. Ratusan ribu barang, jual saja jika Anda suka. Keinginan belanja wanita sangat kuat. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya Lan dan Xiu, mereka tetaplah gadis kecil. Dengan 4 artefak di tangan, penyesalan Lan Xuanyu sebelumnya karena kehilangan tombak naga api tiba-tiba menebus banyak hal. Tangan Feng Shen ini tidak diambil untuk Bai Xiu. Bai Xiu memiliki armor naga pemakan es. Dia tidak membutuhkan benda ini sama sekali. Bagaimana dia bisa memaksakan konsumsi? Tangan Feng Shen,
di antara 7 monster Shrek, adalah yang paling berguna, dan itu adalah Yuan En Hui Hui. Penetrasi tepi dapat diberikan ke senjata apapun, dan busur serta anak panah secara alami juga dimungkinkan. Busur Raja Elf Yuan En Hui Hui sendiri merupakan artefak yang dapat melahirkan panah berbagai atribut dan menghasilkan peningkatan yang besar. Semakin tinggi basis kultivasinya, maka kekuatan Yuan En Hui Hui akan semakin kuat. Karena tangan dapat menambah ketajaman senjata, sangat mungkin untuk memasang busur Raja Elf, dengan kata lain, panah yang ditembakkan oleh Yuan En Hui Hui di masa depan akan memiliki penetrasi super dengan peningkatan artefak ini, melalui ini untuk memaksimalkan manfaat menggunakan artefak. Dibandingkan dengan tombak naga api cahaya sebelumnya, artefak ini bahkan lebih bermakna bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya. Lan Xuanyu sudah mengambil keputusan sebelumnya, selama itu dalam 1 juta koin kristal naga surgawi, artefak ini harus diambil. Keberuntungan masih ada di pihaknya, dan hanya butuh 350.000 hari koin kristal naga untuk menjatuhkan artefak ini. Saat ini, 4 artefak yang dimenangkannya tidak sebagus harga senjata api naga. Lan Xuanyu diam-diam senang, tapi di atas panggung, suara ksatria naga bulan bintang Li Jingyi sedikit lebih tinggi. Artefak berikutnya adalah final terakhir dari pelelangan kita hari ini, dan yang besar berikutnya. Poros adalah 2 artefak yang paling berharga di lelang hari ini. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengeluarkannya, kami melakukan banyak diskusi internal. Akhirnya, kami memutuskan untuk memilih 2 artefak ini untuk merayakan berdirinya federasi. Artefak yang sangat berharga akan dilelang. Jadi, penawar yang kompeten dapat disiapkan. Silakan lanjutkan ke final kami. Petik 2. Segera, gerobak besar perlahan didorong keluar. Hal ini terlihat dari seragamnya cover kain merah yang terdapat cover pelindung di bawahnya, dan tidak mudah menebak apa yang ada di dalam cover pelindungnya. Ukuran cover pelindung tidak menentukan besar kecilnya barang yang ada di dalamnya. Lan Xuanyu melihat gerobak yang diluncurkan di atas panggung, dan dia punya rencana rahasia. Setelah mendengarkan kata-kata Li Jingyi, dia diam-diam memutuskan bahwa 2 artefak terakhir, tidak peduli seberapa bagus atau seberapa kuat mereka, dia tidak bisa lagi bergerak. Membeli 4 artefak sudah menunjukkan kecemerlangannya. Bagaimanapun, ini adalah lelang besar dari seluruh Federasi Longma, meski nampaknya nilai transaksinya sangat tinggi. Namun nyatanya, saat klan naga mengikuti pelelangan, semua klan tetap memberikan muka, dan tidak ada persaingan khusus. Dan ketika lot paling berharga terakhir dijual sendiri, itu menjadi sedikit tidak peduli, dan para ksatria naga mungkin memiliki pendapat tentang diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak peduli apa 2 undian terakhir, dia memutuskan untuk mati dan tidak berpartisipasi. Di atas panggung, Li Jingyi berkata, artefak terakhir kami tidak memiliki efek samping. Pada saat yang sama, bersifat universal. Berdasarkan premis ini, siapapun yang mendapatkannya bisa mendapatkan peningkatan yang besar. Efek terbesarnya adalah transformasi. Jadi, kami juga menyebutnya artefak metamorfosis, dapat menyaring guntur langit saat menerobos alam, dan menyerap kekuatan guntur langit, mengubahnya menjadi energi paling murni dan menyuntikkannya ke dalam tubuh biologis, membantunya melewati malapetaka dan menjadi dewa. Artefak ini dibuat oleh ksatria naga pertama dari generasi pertama kita secara pribadi. Ini sangat penting bagi klan naga kita. Banyak orang di suku tersebut akhirnya berhasil melewati bencana melalui artefak ini. Nilainya tidak lagi itu bisa diperkirakan dengan uang. Kami memberinya nama yang disebut Upside Down the Universe Cover. Ini memiliki efek ajaib membalikkan semesta dan membantu menjadi dewa. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Li Jingyi, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, meskipun dia telah menebak bahwa nilai dari 2 artefak berikutnya pasti tidak akan rendah, dia tidak berharap menjadi eksistensi yang begitu kuat. Membantu menjadi dewa, ini adalah bantuan untuk menjadi dewa. Dengan kata lain, dengan artefak ini, ketika Anda mencapai persimpangan kesengsaraan, Anda tidak perlu khawatir tentang penyeberangan kesengsaraan yang tidak berhasil, Anda dapat menggunakannya untuk mencapai tingkat dewa. Lan Xuanyu segera merasa dia berdarah, jika dia bisa mendapatkan alat ilahi ini, berapa banyak ahli tingkat dewa yang akan lahir di Federasi Douluo. Ini, apakah Anda ingin menang dengan segala cara? Tapi kata-kata Li Jingyi berikutnya menuangkan air dingin padanya. Di atas panggung, ksatria naga bulan bintang melanjutkan, balikkan penutup alam semesta. Dapat digunakan sekali setiap 3 tahun. Setelah digunakan,
perlu mengisi kembali banyak energi kehidupan. Daya tahan maksimum adalah puncak dari kesusahan petir 4 warna. Jika ada kesusahan petir yang berwarna-warni, ada kemungkinan kerusakan. Karena bahan yang digunakan untuk membuat artefak ini terlalu berharga, sehingga kami tidak dapat memperbaikinya sekarang. Oleh karena itu, saat menggunakannya, cobalah melawan petir 4 warna tersebut. Tuhan, hanya 4 warna perampokan guntur. Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti mengapa klan naga bersedia mengeluarkan artefak yang begitu kuat. Di antara ras naga, bukan berarti tidak ada kesengsaraan petir 4 warna. Jika ras naga yang lebih rendah menjadi dewa, mereka umumnya adalah kesengsaraan guntur 4 warna. Hanya yang terbaik di antara naga tengah yang dapat menghadapi 1 atau 2 kesengsaraan guntur yang berwarna-warni, sedangkan naga atas memiliki setidaknya 1 kesengsaraan langit dan bumi yang berwarna-warni. Oleh karena itu, meskipun artefak ini berguna untuk suku naga, namun tidak begitu berguna, karena suku naga memiliki tubuh yang kuat dan kemungkinan gagal dari suku tersebut sebenarnya tidak besar. Terlebih lagi, artefak ini bukanlah penggunaan tanpa batas, hanya dapat digunakan setiap 3 tahun sekali, dan perlu mengisi kembali banyak energi kehidupan. Tidak sulit untuk mengisi kembali energi kehidupan. Kuncinya adalah bahkan ksatria naga yang ada di bintang naga mengatakan bahwa ia memiliki banyak energi kehidupan. Berapa banyak energi kehidupan yang akan ada di sini di Douluo Star? Itu bisa digunakan, tapi sangat terbatas. Tidak apa-apa menggunakannya setiap 3 tahun sekali di Tianlongsing, tetapi sulit untuk mengatakannya di Federasi Douluo. Tentunya artefak ini masih sangat bermanfaat, dan mengumpulkan energi kehidupan bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja tidak sebagus yang diharapkan. Bab 1495, Tawaran Berdarah. Lan Xuanyu menjadi tenang saat ini, dan mengerti mengapa klan naga mengeluarkan artefak ini untuk dilelang. Untuk ras yang kuat seperti klan naga dan klan Tianma, dan bahkan ras yang kuat seperti Dewa Bersenjata 8 dan klan Iblis, yang ini bisa dikatakan digunakan untuk transformasi, efek dari alam semesta yang dibalik tidak terlalu besar. Seorang pembangkit tenaga listrik sejati pasti akan meremehkan menggunakan alat ilahi semacam ini untuk membantu dirinya sendiri dalam kesengsaraan, bahkan jika itu bisa menyaring, tanpa temper dari guntur langit, setelah menjadi dewa, dia hanya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa terlemah. Namun, bagi ras yang relatif lemah, terutama mereka yang memiliki bakat biasa, menjadi dewa adalah dunia lain. Terlepas dari hal lain, peningkatan umur yang substansial adalah manfaat yang paling jelas. Kemudian bicarakan tentang peningkatan kekuatan. Jadi, daya tarik artefak ini pasti akan melampaui semua artefak sebelumnya, bahkan lebih kuat dari poros terakhir. Bagi ras yang kaya dan memiliki kekuatan ras yang tidak mencukupi, ini hanyalah artefak di antara artefak. Saya harus mengatakan bahwa klan naga masih memikirkan lelang ketujuh artefak ini, semuanya bagus dan tidak berasa. Dilihat dalam urutan ini, bahkan poros akhir pun cenderung tidak berasa. Tapi potongan terakhir yang diambil saat ini adalah hal yang sangat bagus, bagaimana mungkin itu tidak menimbulkan sensasi. Kain merah itu diangkat, dan di dalam perisai besar itu, ada bola logam ini berdiameter sekitar 4 meter, dan kebanyakan ras bisa menyusut ke dalamnya. Begitu dia melihat ukuran ini, Lan Xuanyu tahu mengapa para naga tidak menginginkannya. Benda ini, naga bawah dan tengah tidak bisa masuk sama sekali. Dia sekarang menebak bahwa ketika artefak ini pertama kali diteliti, sebenarnya ditujukan ke klan naga atas. Namun, ketahanan artefak ini tidak sekuat yang dibayangkan. Itu hanya bisa bertarung melawan kesengsaraan guntur dari elemen 4 warna, dan sangat sulit untuk menghadapi kesengsaraan langit dan bumi, jadi di klan naga, ini tidak berasa. Pantas saja para naga rela melakukan hal-hal sebaik itu, benar-benar ada banyak liku-liku. Di atas panggung, ksatria naga bulan bintang Li Jingyi jelas bisa merasakan antusiasme yang hampir mendidih dari penonton. Balapan kuat yang duduk di baris pertama memiliki banyak kegembiraan, dan yang paling bersemangat adalah balapan yang duduk di baris kedua. Mereka semua memiliki kekuatan tertentu, fondasi dan kekayaan tertentu. Bagi mereka, artefak yang dapat membantu menjadi dewa ini benar-benar keberuntungan dari surga. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki 4 kata, apapun yang diperlukan, dalam pikiran mereka. Artefak ini telah dihilangkan, tetapi tidak ditujukan pada satu ras, tetapi pada banyak ras, terutama ras yang kaya. Meskipun pelelangan belum dimulai,
Li Jingyi sudah bisa membayangkan bahwa banyak ini harus dilelang, itu pasti adegan berdarah. Selanjutnya, kami akan mulai melelang Upside Down Universe Cover. Harga awalnya adalah, pada titik ini, Li Jingyi berhenti, dan kemudian, harga astronomi muncul dalam suaranya, 2 juta Tianlong koin kristal. Petik 2, ya, 2 juta, artefak akhir yang memang pantas, harga paling mahal. Namun, harga 2 juta koin kristal naga tidak menyurutkan semangat mereka yang mendambakannya. Buku ini disusun dan diproduksi oleh akun resmi. Ikuti VX pesan Kambasis teman gelombang www.metelnovel.com gelombang untuk menerima amplop merah tunai. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000 koin kristal naga, pelelangan akan dimulai. Li Jingyi tidak menunda lagi, dan langsung mengumumkan dimulainya pelelangan artefak ini. 3 juta. Harga pertama membuat antusiasme lelang menjadi ekstrim. Bai Xiuxiu dengan lembut menyentuh Lan Xuanyu ketika dia mendengar artefak ini dilelang. Jika Anda bisa memenangkan artefak ini, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk membantu mitra Anda atau memberikannya kepada federasi. Namun, begitu harga awal keluar, dia tahu itu dingin. Tidak ada kesempatan. Lan Xuanyu menatapnya, ekspresinya tidak berubah. Tapi ada beberapa ketidakberdayaan di hati saya. Saya pikir saya cukup kaya sebelumnya, jadi Zhang Chujia memberinya 5 juta koin kristal naga sekaligus, dan butuh kurang dari 1 juta untuk menjatuhkan 4 artefak. Ini menunjukkan daya beli koin kristal naga. Tetapi pada saat ini, ketika artefak asli ini muncul, dia tampak meregang untuk uang kecil ini. Klan besar ini akhirnya menunjukkan kekuatan hebat mereka. Jika penutup pembalikan ini benar-benar diperoleh, niat egois terbesar Lan Xuanyu adalah menggunakannya untuk orang tua angkatnya. Dengan sumber daya yang kini dimilikinya, bukan tidak mungkin membantu para orang tua asuhnya untuk berkultivasi ke tingkat dewa. Dengan penutup terbalik ini, membantu mereka mencapai tingkat dewa yang paling umum, keuntungan terbesar adalah dapat meningkatkan umur mereka secara drastis. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dapat hidup hingga setidaknya 500 tahun di Federasi Douluo. Jika mereka dipelihara dengan benar, maka usia 1000 tahun tidak apa-apa. Selain itu, dia tidak berpikir itu adalah hal yang baik untuk artefak ini membantu dalam budidaya para dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang belum mengalami pemolesan tidak memiliki manfaat lain selain meningkatkan umur mereka. Artefak ini secara alami merupakan hal yang baik, tetapi tidak tersedia sekarang. 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta. Mata Bai Xiuxiu sudah sedikit berharga. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ketika harga cover universe terbalik, harga awal 2 juta koin kristal naga telah ditambahkan ke sebanyak 4,5 juta koin kristal naga. Ini akan menembus 500. Dan tidak ada kenaikan harga 100.000 atau 100.000 sama sekali, itu semua 500.000 atau 500.000. Hampir semua orang yang mengikuti lelang sudah berdiri. Jangan sampai mereka tidak melihat papan nama mereka di atas panggung. Bukan karena tidak ada kenaikan 100.000, tetapi harga mereka dengan cepat kewalahan oleh lebih tinggi karena jumlah peserta yang besar. Li Jingyi di atas panggung hanya 500.000 atau 500.000 untuk melapor. 5 juta, penghalang koin kristal 5 juta naga rusak. Pada saat ini, Perdana Menteri Tianhe dari klan Tianhe sekali lagi keluar dari kotak dan mengangkat plat nomor di tangannya, 6 juta. Dia langsung menambahkan 1 juta. Ya, artefak ini jelas merupakan artefak di antara artefak suku Tianhe, yang bakatnya rendah tetapi planetnya penuh dengan energi kehidupan yang agung, dan itu sangat cocok. Saat ini, mata surga dan Perdana Menteri agak merah. Artefak ini adalah sesuatu yang harus dia hapus. Selama Anda dapat memiliki artefak ini, itu berarti setiap 100 tahun ke depan, klan Tianhe akan dapat melahirkan setidaknya 33 dewa yang kuat. Terakumulasi selama beberapa ratus tahun, itu adalah keberadaan ratusan level-level dewa. Terlebih lagi, sebagai orang tingkat tinggi, setiap orang memiliki saudara dan keturunan, dengan benda ini keturunannya akan menjadi dewa. Dengan kuota 3 tahun, penerima manfaat terbesar pasti mereka yang berdiri di puncak. 7 juta, harga tinggi lainnya langsung muncul. Eksistensi dengan tentakel di kepalanya keluar dari kotak itu adalah penguasa klan Yukong, Raja Yukong. Raja Langit datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini secara langsung, kecuali untuk bidikan pada Kong Yuanjing yang muncul sebelumnya, dia selalu relatif diam dan tidak mengambil terlalu banyak bidikan. Saat ini,
dia meneriakkan harga tinggi. Begitu kedua harga yang secara langsung menambah jutaan dolar ini muncul, jumlah penawar lain yang mengajukan penawaran turun secara signifikan. Perlombaan yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin kristal naga langit masih minoritas, belum lagi, ini belum berakhir. Keluarga Tianhe memiliki aliansi komersial terbesar, dengan perdagangan di seluruh galaksi. Pasti monopoli. Padahal, klan Yukong tidak terlalu banyak. Meskipun sekarang mereka telah kehilangan generasi kristal sumber kosong, tidak ada cacing kosong. Namun, klan Yukong telah ada selama bertahun-tahun. Dengan bantuan kristal sumber kosong yang lahir dari serangga kosong, mereka terus berkembang dan meningkat. Pada saat yang sama, kekayaan sedang dikumpulkan. Sumber kristal kosong yang mahal telah memberi mereka kekayaan besar. Akumulasi yang kuat dan sumber daya keuangan yang kuat adalah yang terbaik di seluruh Federasi Longma. Dan kebalikan dari penutup semesta juga memiliki arti khusus bagi klan Yukong. Klan Yukong sekarang telah kehilangan cacing langit, dan kristal sumber langit hanya dapat mengumpulkan yang sudah ada, tapi bagaimanapun dikatakan, ia sedang duduk dan memakan langit. Tanpa Kong Yuanjing, mereka ingin berkembang dan menjadi dewa, itu menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Dan pembalikan alam semesta ini tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas yang dapat membuat mereka menjadi dewa. Oleh karena itu, ketika klan Yukong melihat artefak ini, mereka juga yakin bahwa artefak itu telah ditentukan. Bab 1496, 12 juta. Pada saat ini, dua balapan teratas dipasangkan, dan suasana langsung menjadi tegang. Situasi suku Tianma mirip dengan suku naga, dan mereka tidak terlalu tertarik dengan artefak ini, jika tidak maka tidak akan keluar. Dewa dan iblis berlengan 8 serupa. Padahal, suku mantis menyukai ras yang menduduki. Mereka banyak, tapi yang kuat sebenarnya tidak banyak. Tetapi ketika harganya melebihi 5 juta, Raja Mantis duduk, mereka juga miskin. Pada saat ini, mata Raja Belalang Emas yang memandang Perdana Menteri Tianhe dan Raja Yukong agak hijau, benar-benar ingin mencuri mereka. Perdana Menteri Tianhe menoleh untuk melihat Raja Yukong, mata dari dua bos besar bertabrakan di udara, dan segera memicu langit penuh percikan api, 8 juta. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan dingin. Ekspresi wajah Raja Yukong tetap tidak berubah, 9 juta. Ksatria Naga Bintang dan Bulan yang memimpin lelang di atas panggung terdiam, dan pada saat yang sama mereka agak tidak bisa berkata-kata. Sebagai seorang Ksatria Naga, dia tidak terlalu memikirkan untuk membalikkan alam semesta, meskipun diperkirakan harga lelang artefak ini akan mahal, dia tidak menyangka akan semahal itu. Ini sederhana, Anda punya uang, Anda datang. 10 juta. Perdana Menteri Tianhe meneriakkan harga yang menakutkan tanpa ragu-ragu. Biasanya 4 hingga 500 ribu yuan dapat membeli artefak. 10 juta, itu harga 20 artefak. Tentu saja, tidak ada pasar untuk artefak, dan kecil kemungkinan Anda dapat membeli begitu banyak. Namun, harga 10 juta Dragon Crystal Coins benar-benar terlalu menyeramkan. Bahkan dengan kekayaan klan naga, 10 juta koin kristal naga setara dengan pendapatan kota besar selama 1 tahun. Ini menunjukkan betapa kayanya klan Tianhe. Kedua taipan itu menaikkan harga mereka dengan sangat cepat beberapa kali ini, dari 5 juta menjadi 10 juta, yang membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Aura Raja Yukong menjadi lebih tebal dengan jelas, dan dia menatap Tian dan Perdana Menteri dengan ganas, sedikit gigi terkatup. Perdana Menteri Tianhe mencibir di dalam hatinya, klan Yukong sekarang duduk dan makan gunung, apakah kamu berani? 11 juta. Yukong Wang mengertakkan gigi dan akhirnya mengatakan harga selanjutnya. Perdana Menteri Tianhe tidak ragu-ragu, 12 juta. Kamu, Raja Yukong sangat marah, auranya jelas sedikit tidak stabil, dan auranya yang kuat naik ke langit, berubah menjadi serutan perak samar. Penjaga kuat dari suku naga dan Tianma dengan cepat berhenti di antara dua pria besar itu. Jika keduanya bertarung, pelelangan tidak akan dilanjutkan. Jika Anda punya uang, bayar, dan jika Anda tidak punya uang, diamlah. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan dingin, 12 juta koin kristal Tianlong, dia juga sakit. Ini adalah sosok astronomis yang nyata, tetapi menurutnya itu sepadan. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jauh lebih penting daripada mendapatkan artefak dalam pandangannya. Tidak peduli berapa banyak artefak yang Anda miliki, Anda harus memiliki cukup tenaga untuk menggunakannya. Orang Tianhe sendiri memiliki kebugaran fisik yang buruk.
Ini adalah rasa sakit terbesar mereka. Jika lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dapat lahir, keturunan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ini akan memiliki kebugaran fisik yang lebih baik. Seiring waktu, ras akan berubah dan berkembang. Akar kekuatan. Suku Tianhe paling menentang pembentukan Federasi Longma karena sumber daya keuangan mereka sendiri dan perkembangan ras mereka yang cepat selama bertahun-tahun. Pada tingkat perkembangan saat ini, klan Tianhe bahkan yakin bahwa itu akan menjadi penguasa sejati galaksi kuda naga dalam beberapa ratus tahun atau bahkan lebih lama. Teknologi yang diam-diam mereka teliti sudah merupakan keberadaan tertinggi dari Federasi Longma. Dalam hal penelitian dan pengembangan ilmiah, klan Tianhe adalah yang pertama dan paling banyak berinvestasi. Raja Yukong ragu-ragu dan kemudian ragu-ragu, dia sangat mengerti berapa banyak dana yang bisa dia mobilkan. Masih ada 1 hari lelang besok. Kalau hari ini uang kamu habis, intinya, kamu mungkin tidak bisa membelinya. Dalam hal kekayaan dan kekayaan, itu benar-benar lebih rendah dari surga dan klan. Ekspresi cemberut muncul di wajah Raja Yukong, dan dia menatap Perdana Menteri dengan tatapan dingin yang tegas, wajah dan nafasnya memulihkan ketenangan, dan dia kembali ke kotaknya. Pada saat ini, Raja Yukong, tinjunya mengepal erat sejak hilangnya cacing kosong, waktu belum lama berlalu, tetapi seluruh klan Yukong telah lama tidak stabil. Dia sangat curiga, tangan ras yang lebih kuat dari dirinya. Akankah Sora Wom menghilang seperti ini? Tanpa cacing langit, itu akan mengguncang seluruh klan Yukong. Perdana Menteri Tianhe memandang Star Moon Dragon Knight di atas panggung, sedikit tersenyum, dan memberi isyarat tolong. Li Jingyi juga diam-diam berbicara, 12 juta, sangat kaya. 12 juta koin kristal naga, apakah ada harga yang lebih tinggi? Li Jingyi bertanya secara rutin. Banyak penawar di belakang bermata merah siapa yang tidak menginginkan artefak ini. Itu hanya malu-malu di saku dan tidak mampu membelinya. Perdana Menteri Tianhe juga tidak peduli tentang cemburu, dan bisa menjatuhkan artefak ini jelas merupakan hal yang luar biasa bagi klan Tianhe. Satu-satunya yang disayangkan adalah armor naga penghancur sebelumnya belum diambil. Kembali dan diskusikan dengan 8 dewa bersenjata Mozu secara pribadi, selama mereka bersedia menjual, harganya akan baik-baik saja. Dengan armor hancurkan naga untuk membantu dalam budidaya, ditambah dengan pembalikan alam semesta untuk membantu dalam kesengsaraan, ada harapan untuk kekuatan ras. Memikirkan hal ini, Perdana Menteri Tianhe bisa digambarkan sebagai orang yang sombong. Baik itu untuk menghancurkan armor naga atau membalikkan alam semesta, dapatkan salah satu dari keduanya, lelang ini sudah menjadi perjalanan yang berharga. Sedangkan untuk Sky Dragon Crystal Coins yang dihabiskan, uangnya adalah sesuatu di luar tubuh, jadi Anda bisa mendapatkannya kembali. 12 juta koin kristal naga, pertama kali. Li Jingyi memulai hitung mundur. Harga ini terlalu menakutkan, dan apa yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Tianhe adalah masih ada ruang untuk energi. Untuk dapat menjadi perwakilan dari semua ras, semua orang tidak akan mudah impulsif, dan hanya sedikit yang mampu membeli artefak ini. 12 juta koin kristal naga, kedua kalinya. 12 juta koin kristal naga, ketiga kalinya, tampar. Palu jatuh. Mendengar suara terakhir palu, Perdana Menteri Tianhe menghembuskan napas, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia berada di atas panggung tanpa desakan Li Jingyi. Panduan jiwa penyimpanan diselimuti cahaya, dan alam semesta terbalik yang besar secara langsung dimasukkan ke dalam panduan jiwa penyimpanannya. Dia tersenyum sedikit ke arah penonton, sosoknya yang rendah benar-benar menunjukkan rasa yang agak kuat. Jatuh ke tanah, dia kembali ke kotaknya dan pergi. Lot terakhir, membalikkan alam semesta, menciptakan harga super tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Federasi Longma. Setelah lelang ini, semua orang terkesiap. 12 juta, sungguh mengerikan, harga sebuah artefak telah dihipnotis sedemikian rupa. Belum lagi perwakilan dari ras kecil itu, bahkan jika itu adalah kursi pertama Tianlong, itu sedikit tersentuh saat ini. Apakah klan Tianhe sebenarnya sangat kaya? Sangat disayangkan bahwa metode pembuatan penutup terbalik ini telah hilang. Sebaliknya jika Anda berbuat lebih banyak, bukankah itu menjadi rejeki? Atmosfer di dalam kotak naga juga agak aneh. Biarpun itu naga, hampir tidak mungkin untuk melelang artefak dengan harga ini. Terlalu mahal. Klan Tianhe benar-benar kaya. Jiang Weiqiang pertama Tianlong menoleh untuk melihat ke Zhong Zichang, ksatria naga Downing berikutnya,
dan keduanya bertukar mata, dan mereka berdua melihat keinginan satu sama lain. Hiruk-pikuk dingin melintas di mata Tianlong pertama, dan wajah Song Zichang tenang. Setelah Lan Xuanyu mendengar harga 4 juta, dia tidak memperhatikan pelelangan, tetapi dia melihat kontak mata antara Tianlong pertama dan kedua. Seperti kata pepatah, pertunjukan kayu di angin hutan akan menghancurkannya. Klan Tianhe, kinerja dalam pelelangan ini benar-benar agak radikal. Tentu radikalisme juga memiliki alasan yang radikal. Bagaimanapun, Federasi Longma telah didirikan, dan mereka belum benar-benar terintegrasi. Mereka bersedia membayar harga yang besar untuk pelelangan kali ini, pada kenyataannya, menjadi lebih jelas bagi mereka untuk menolak pembentukan federasi. Setiap orang tidak bodoh, Anda tahu. Hanya saja suku Tianhe mungkin tidak memikirkan apa yang akan dilakukan Federasi Longma selanjutnya. Perdana Menteri Tianhe datang selangkah demi selangkah. Lan Xuanyu tidak tahu rencana spesifiknya, tetapi dia bisa menebaknya sekarang karena klan Tianhe benar-benar sulit kali ini. Bab 1497, Poros Besar, Alu Dewa Tianben. Di atas panggung, Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi menghembuskan nafas dan tersenyum. Saya tidak berharap untuk menyaksikan keajaiban. Sebelum pelelangan dimulai, saya tidak mengharapkan harga setinggi itu. Terima kasih Perdana Menteri Tianhe atas kemurahan hatinya. Kemudian, kami akan mulai lot terakhir hari ini, yang juga merupakan poros besar terakhir hari ini. Petik 2. Kami sudah melelang 7 artefak sebelumnya. Ketujuh artefak ini pada dasarnya adalah artefak tingkat rendah dan artefak tingkat menengah. Bahkan penutup alam semesta terbalik yang baru saja dilelang termasuk dalam kategori artefak tingkat menengah. Jika itu adalah artefak tingkat atas, itu tidak akan muncul dalam lelang hari ini. Petik 2. Memang, jika itu adalah penutup semesta terbalik dari artefak tingkat atas, maka itu harus menjadi keberadaan yang dapat membantu ras naga tingkat atas melalui bencana. Bagaimana naga itu bisa dijual? Sebagai sumbu besar hari ini, yang akan kami lelang berikutnya akan menjadi sorotan terbesar dari lelang ini, dan ini satu-satunya, artefak tingkat tinggi yang nyata. Artefak atas benar-benar dibawa keluar. Li Jingyi berkata, ada pepatah di tingkat dewa kami bahwa alat ilahi tingkat yang lebih tinggi adalah alat ilahi yang nyata. Kekuatan alat ilahi tingkat yang lebih tinggi harus diwujudkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super nyata sampai batas maksimumnya. Di masa lalu, hanya artefak tingkat tinggi yang dapat menahan ledakan penuh pembangkit tenaga tingkat dewa super, dan dapat menampilkan karakteristik artefak mereka sendiri. Bahkan di klan saya, artefak tingkat tinggi adalah salah satu dari sedikit. Untuk dapat menghasilkan ini artefak tingkat tinggi, kami juga menyelesaikannya setelah banyak negosiasi. Petik 2. Awalnya duduk kembali di posisinya, beberapa Perdana Menteri Tianhe yang bangga tidak bisa membantu tetapi menajamkan telinganya lagi, apakah ada artefak tingkat tinggi yang telah dilelang? Naga, ini benar-benar perkelahian. Atau apakah mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk mendirikan Federasi Longma? Sudahkah semua artefak tingkat tinggi dilelang? Bahkan jika itu adalah Tianlong pertama, hanya ada 1 atau 2 artefak tingkat tinggi, bukan? Li Jingyi benar. Artefak tingkat atas adalah artefak yang sebenarnya. Inilah perbedaan antara bencana petir elemental yang telah dilalui pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, bencana langit dan bumi atau bencana alam semesta. Jika satu tingkat, efeknya akan jauh lebih buruk. Pada lelang hari ini, Li Jingyi memberikan pengantar yang lebih panjang untuk pertama kalinya. Hari ini artefak tingkat tinggi kami adalah untuk diserang. Jadi ini adalah artefak ofensif. Secara relatif, nilai artefak pertahanan mungkin lebih tinggi dari artefak ofensif. Tapi prasyaratnya adalah bisa bertahan dari serangan itu. Artefak tingkat tinggi kita pasti bisa digambarkan sebagai menghancurkan langit dan bumi. Kekuatannya begitu kuat, bahkan jika kita para ksatria naga ingin melawan secara langsung, semua mengalami kesulitan. Petik 2. Memiliki kesulitan memang tidak bisa dihentikan. Lan Xuanyu bergumam dalam hati, tetapi artefak tingkat tinggi masih menarik perhatiannya. Tentu saja, dia juga memahami bahwa sebagai pelelangan skala besar, dia pasti tidak mampu membelinya. Tapi saya tidak mampu membelinya, lihat saja. Apa sebenarnya itu? Semua orang tertarik oleh Li Jingyi. Li Jingyi tersenyum tipis dan berkata, oke, mari kita ke poros besar terakhir hari ini. Kereta dorong memulai debutnya lagi, tetapi perbedaannya adalah kereta dorong itu sendiri dan kain di atasnya berwarna keemasan kali ini.
Gerobaknya tidak terlalu besar, sehingga terlihat artefak ini tidak terlalu besar. Seluruh gerobak hanya panjangnya lebih dari 2 meter. Gerobak didorong ke depan, dan mata semua orang membeku pada gerobak. Untuk sementara, mata semua orang membeku padanya. Harus ada perisai di dalam, dan tidak ada yang bisa dirasakan dari luar. Li Jingyi memegang kain emas dengan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, artefak ini ganas dan kuat. Kami telah menyegelnya. Tanpa kekuatan level Dewa Super, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu, setelah lelang berhasil, penerima haruslah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Ini adalah pengingat bagi semua orang, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Petik 2. Miliki nafsu makan, atau nafsu makan. Keingintahuan orang-orang besar dari berbagai ras benar-benar dimobilisasi saat ini. Apa sebenarnya itu? Pada saat ini, Li Jingyi tiba-tiba mengangkat kain emas di tangannya. Tiba-tiba, cahaya merah keemasan yang menyilaukan meledak dari bawah kain emas. Seolah-olah matahari kecil muncul di seluruh panggung lelang. Cahaya merah keemasan yang sangat kuat meledak, yang menyilaukan meskipun saya tidak bisa merasakan energi di dalamnya, cahaya ini cukup untuk mengejutkan orang. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi melambaikan tangan kanannya, seolah-olah semua cahaya telah diserap olehnya, menyebabkan cahaya menyilaukan bertemu. Diameter perisai adalah 2 meter, dan dalam jarak 2 meter dari perisai, cahaya merah keemasan mengalir. Secara samar-samar terlihat bahwa di dalam bola merah keemasan, terdapat senjata pendek tipe shuttle. Pistol pendek ini memancarkan halo merah keemasan yang menyilaukan. Halos ini mengalir di perisai dan tampak dalam bentuk naga. Mengatakan itu adalah senjata pendek, tetapi berbeda dari senjata biasa karena memiliki 2 serangan. Panjang pistol itu hanya 1,2 meter, tetapi ujung-ujungnya yang tajam di kedua sisinya paling banyak. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di hati Lan Xuanyu, dengan sedikit kegembiraan, Tuhan, bukankah ini, bukankah alu ilahi yang membakar surga? Bagaimana mungkin ada di sini? Lan Xuanyu bertanya dengan heran, apakah kamu tahu hal ini? Alu ilahi pembakaran surgawi. Apa itu? Binatang pemburu harta karun berkata, ini adalah artefak asli. Yang sebelumnya, termasuk yang kamu lelang, tidak akan ada artinya jika mereka berada di alam dewa asli kita. Yah, kartu sihir yin dan yang lebih baik. Tapi hari ini alu dewa pembakaran berbeda. Pada saat ini, senjata yang difitnah oleh dewa tingkat pertama yang sebenarnya adalah milik Vulkan pada awalnya. Vulkan adalah salah satu dari 7 dewa unsur. Di alam dewa, 7 dewa unsur semuanya adalah dewa tingkat pertama. Petik 2. Lan Xuanyu tahu bahwa dewa tingkat pertama dan kekuatan tingkat dewa super di mulut binatang pemburu harta karun berada pada tingkat yang sama, tetapi ada posisi dewa dan tidak ada posisi dewa, itu hampir tingkat keberadaan. Senjata Vulkan, tidak ada keraguan bahwa kekuatan artefak ini pasti sangat kuat. Seberapa kuat itu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang pemburu harta karun berkata, kualitasnya tidak kalah dengan tombak naga emas Anda. Alu ilahi pembakaran surgawi ada di tangan Vulkan, yang dapat menyebabkan api langit. Pada saat itu, ras naga kita dan dewa-dewa manusia itu memfitnah pertempuran. Kekuatan penghancur Vulkan terletak pada 7 elemen. Di antara para dewa, itu termasuk yang terbaik. Benar-benar sangat menyebalkan. Sepertinya hari ini seharusnya jatuh ke tangan naga kita. Hanya ditemukan oleh naga-naga ini di dunia naga. Itu sebabnya, pertemuan ada di tangan mereka. Tuan, hari ini pembakaran God Pesel, jika Anda bisa mendapatkannya, Anda harus mengambilnya kembali. Kontrol elemen Anda, di puncak, setara dengan perpaduan semua dewa elemen. Di tangan Anda, pembakaran dewa alu juga bisa mengerahkan kekuatan besar. Bisa digunakan sebagai senjata lempar. Petik 2. Mendengarkan pengenalan pemburu harta karun, Lan Xuanyu berkata bahwa dia tidak tergoda, itu palsu, tapi saya tidak mampu membelinya. Lan Xuanyu berkata dengan muram, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Ini adalah artefak tingkat tinggi yang nyata, seperti yang bisa dilihat siapapun dengan mata yang tajam, nilainya pasti sangat tinggi. Jutaan koin kristal naga surgawi di saku Lan Xuanyu benar-benar tidak cukup. Satu-satunya keraguan Lan Xuanyu sekarang adalah, mengapa naga itu bersedia melelang artefak yang begitu berharga. Nilai artefak ini mungkin masih di atas armor naga warna-warni miliknya. Setidaknya tidak terlalu buruk. Benda ini, bisakah tidak ada satupun naga yang bisa menggunakannya?
Bukankah naga langit pertama adalah atribut api? Mungkinkah dia memiliki eksistensi yang lebih baik daripada artefak ini? Dengan keraguan di hatinya, tidak peduli seberapa bagus itu hanya bisa menonton pertunjukan. Dia tidak memiliki keraguan tentang kualitas artefak ini, jika tidak, pemburu harta karun tidak akan berbicara. Sebelum begitu banyak artefak, yang satu ini tidak pernah muncul. Awalnya, Lan Xuanyu mengira itu hanya peka terhadap materi surgawi dan harta duniawi, tetapi sebenarnya itu juga peka terhadap alat ilahi, tetapi dia belum pernah menemukan yang cukup baik sebelumnya. Bab 1498, Surga Terbakar. Alu ilahi pembakaran surgawi ini dulunya adalah senjata pribadi Ksatria Naga Api Dewa Raskita. Kali ini dilelang karena arti dari Ksatria Naga Api Dewa. Dia berharap menemukan pewaris yang cocok untuk meneruskan kemuliaan ini dan glori. Artefak peringkat tinggi yang kuat ini menempati urutan keempat di antara artefak yang dipegang oleh ras naga kita. Di antara artefak galaksi kuda naga yang diketahui, artefak itu menempati urutan kelima. Lelang dimulai. Harga awal, 5 juta koin kristal naga, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 100.000 koin kristal Tianlong. Petik 2. Ternyata artefak galaksi kuda naga juga memiliki peringkat, dan alu ilahi pembakaran surga ini peringkatnya sangat tinggi. Dan itu senjata Zhang Chujia. Lan Xuanyu bahkan lebih terkejut lagi, mengapa senjata Zhang Chujia tidak diteruskan kepada putranya, melainkan dilelang. 5 juta koin kristal naga mulai dilelang. Dari tingkat hierarki, artefak yang menyerang ini jelas berada di atas alam semesta yang dibalik sekarang, tetapi dalam hal nilai sebenarnya, karena kekhususan alam semesta yang dibalik, itu mungkin tidak dapat melampauinya. Tetapi harga awal telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan artefak atas. Apa tujuan Zhang Chujia? Inilah yang paling dipikirkan Lan Xuanyu saat ini. Mari kita lihat nanti. Jika artefak ini akhirnya diambil kembali oleh naga, itu berarti itu hanya digunakan untuk mendukung adegan, namun, sebagai lot sumbu besar terakhir, ini berbeda dari armor hancurkan naga sebelumnya. Jika Anda mengambilnya kembali sendiri, itu akan terlalu jelek. Dengan perasaan ragu, Lan Xuanyu memperhatikan dimulainya lelang terakhir hari ini. 6 juta koin kristal naga. Tawaran pertama terdengar, kesadaran spiritual Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan dia segera merasakan arah dari suara tersebut, dan kemudian bergerak di dalam hatinya. Karena penawaran pertama ini, secara mengejutkan kotak Tianma yang dekat dengan kotak naga gelombang www.metelnovel.com gelombang dapatkan uang tunai ikuti fax publik. Nomor publik pesan kam basis teman gelombang www.metelnovel.com gelombang Anda juga bisa mendapatkannya tunai. Dalam sekejap, cahaya terang melintas di benaknya, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. 6,1 juta. Tawaran kedua muncul satu demi satu. Ini adalah artefak superior. Bahkan di antara ras kuat Federasi Longma, itu pasti keberadaan seperti artefak klan kota. Seluruh galaksi dapat digolongkan di antara beberapa artefak terkuat teratas, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Namun total harganya terlalu tinggi, jadi pesertanya tidak banyak, hampir tidak ada kuotasi di baris kedua, dan harga 5 jutaan langsung mengecualikan mereka. Hampir semua pemimpin balapan utama di baris pertama membuat penawaran. Untuk artefak yang mahal dan kuat seperti itu, orang harus mempertimbangkan apakah harganya terjangkau, dan apakah ada seseorang yang cocok untuk digunakan. Keduanya sangat penting, jadi kutipan setiap orang masih relatif berhati-hati. Segera, harganya naik menjadi 7 juta. Akankah melebihi penutup alam semesta terbalik sebelumnya? Pada saat ini, di kotak Tianma, suara kutipan berbunyi lagi, 8 juta. Suara itu tenang dan tenang, tetapi perasaan Tuhan yang damai namun luas telah menyebar dari kotak. Berubah menjadi paksaan tak terlihat. Kursi pertama Tianma. Lan Xuanyu segera mengenali identitas orang ini. Dia juga menjadi lebih yakin dengan pemikiran sebelumnya. Artefak kuat yang diambil oleh naga akan menjadi jelek jika mereka diambil kembali oleh naga itu sendiri. Tetapi jika mereka diambil kembali oleh mitra dekat naga, klan Tianma berada di peringkat kedua di seluruh federasi. Itu akan berbeda. Jadi, sekarang ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa alu ilahi pembakaran surgawi ada sebagai tipe muslihat, dan yang lainnya adalah transaksi antara suku Tianma dan suku naga. Berapa harga yang harus dibayar klan Tianma, sebagai ganti artefak tingkat atas ini dengan klan naga? Setidaknya biarkan artefak ini muncul di lantai lelang. Secara keseluruhan, kemungkinan kedua jauh lebih besar.
Karena sensasi yang disebabkan oleh pembalikan alam semesta sebelumnya, artefak itu dapat dipahami sebagai sumbu utama. Ada juga penampakan Heavenly Burning Divine Puzzle, yang artinya fungsi artefak ini tidak sesederhana untuk pelelangan. Memikirkan hal ini, hati Lan Xuanyu tenang, artefak ini harus dipersiapkan untuk suku Tianma, dan suku Tianma harus mengambil artefak ini. Pegasus pertama telah melepaskan kesadaran spiritualnya sendiri, yaitu membiarkan penawar lain memberikan diri mereka wajah ini, dan juga menunjukkan bahwa suku Tianma pasti akan memenangkan artefak ini. Dalam hal sumber keuangan, suku Tianma juga merupakan salah satu suku terkuat di Federasi Longma, bagaimanapun juga, masih ada peluang bagus untuk menang. Tianhe ragu-ragu untuk plat nomor yang telah dinaikkan oleh Perdana Menteri. Dengan harga ini, dia bersedia memenangkan artefak teratas. Tianhe juga kompetitif. Namun ancaman pertama Tianma membuatnya ragu-ragu. Menentang pembentukan Federasi Longma adalah satu hal, menentang langsung suku Tianma adalah hal lain. Untuk suku Tianhe mereka, butuh waktu untuk mengejar ketertinggalan dengan suku Tianma dan naga. Meskipun alu ilahi pembakaran surgawi sangat kuat, itu adalah salah satu artefak terkenal dari seluruh galaksi kuda naga, tetapi dalam hal nilai, itu jauh lebih baik daripada membalikkan alam semesta dalam pikirannya. Untuk artefak seperti itu, tidak ada gunanya mengkhianati Pegasus pertama. Pengusaha akan menimbang kepentingannya, begitu pula dia, menimbang kepentingan ini tidak terlalu tepat. Selain itu, jika kursi pertama Tianma hanya untuk memenangkan artefak seperti itu, harga yang bisa ditawarkannya akan sangat tinggi, dan pada akhirnya itu tidak lebih dari menaikkan harga. Ini belum tentu menang. Dalam keadaan tersebut, Perdana Menteri Tianhe masih meletakkan plat nomor di tangannya. Untuk memiliki artefak tingkat atas, itu sangat baik untuk klan Tianhe, tetapi terlalu enggan untuk mendapatkannya ketika jelas tidak mungkin untuk mendapatkannya. Bukan hal yang baik. Setelah mendengar suara kursi pertama Tianma, para pemimpin ras lain juga tetap diam dan tidak melanjutkan penawaran. Ini adalah pencegahan dari generasi pembangkit tenaga listrik top. Kursi pertama Tianma sudah muncul secara langsung, bahkan jika itu adalah kursi pertama Tianlong, dia harus sopan. Terlebih lagi, harga 8 juta Dragon Crystal Coins sudah cukup mengerikan. Lan Xuanyu melihat ke arah kepala Tianlong dan menatapnya dengan dingin. Kepala Tianlong sedang duduk di sana, dan tidak ada yang bisa diungkapkan. Ekspresi wajahnya seperti biasa, apalagi niat untuk menawar. Mata Lan Xuanyu sedikit menyipit, di antara mereka, pasti ada transaksi di dalamnya. Berapa harga yang harus dibayar para naga untuk ditukar dengan Tianma? 8 juta untuk pertama kali, 8 juta untuk kedua kalinya, dan 8 juta untuk ketiga kalinya, deal. Palu dijatuhkan dan poros besar dijual. Suku Tianma memenangkan yang terbaik dari artefak ini dengan harga tinggi 8 juta koin kristal Tianlong. Namun, bukan orang pertama Tianma yang datang untuk menerima artefak ini, melainkan kenalan lama Lan Xuanyu, putra orang pertama Tianma, Li Menglong. Li Menglong melangkah ke atas panggung sambil tersenyum. Roh yang sedikit berfluktuasi muncul di tubuhnya. Lan Xuanyu terkejut menemukan bahwa pria ini tidak tahu kapan dia telah menjadi dewa. Di tantangan pemula di masa depan, Li Menglong telah mengatur tenaga untuk menjadi ancaman baginya berkali-kali, dan akhirnya menjatuhkannya. Kemudian, dia menyerah ketika dia tidak melihat ada yang bisa dilakukan. Namun secara keseluruhan, putra pertama Pegasus tidak pernah benar-benar bergerak. Oleh karena itu, Lan Xuanyu tidak mengetahui kekuatan spesifiknya. Tidak butuh waktu lama sebelum Li Menglong juga berhasil menjadi dewa. Apakah ini alu ilahi pembakaran surga untuknya? Saat perisai dibuka, kesadaran ilahi Li Menglong terselubung, dan cahaya merah samar berkedip di tubuhnya. Dia menutupi alu ilahi yang membakar surgawi, dengan hati-hati mengumpulkan artefak yang luar biasa ini, dan membungkus sedikit kepada penonton sebelum meninggalkan panggung. Saat melewati kotak klan naga, dia tersenyum ke arah Lan Xuanyu. Sepertinya itu mengingatkannya pada janji temu malam ini. Alu Dewa Pembakaran Surga diberikan kepada Li Menglong. Apakah semangat juang Tianma orang ini adalah atribut api? Agak aneh. Lan Xuanyu berpikir dengan jahat, apakah ini ada hubungannya dengan atribut api dari Tianlong pertama? Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Bab 1499, Suguhan Istana Naga. Terima kasih banyak atas kedatangannya hari ini. Lelang hari ini berakhir di sini. Akan ada hari terakhir lelang besok, dan akan ada harta karun yang tidak kalah dengan hari ini akan muncul di lantai lelang kita. Mungkin semua orang mengira,
harga dari 7 artefak terakhir hari ini telah mencapai puncaknya. Tapi aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa rekor terakhir akan ditetapkan besok. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata sambil tersenyum, dan mengumumkan akhir lelang hari ini. Rekor besok. Dengan kata lain, dalam pelelangan besok, dia yakin akan ada harta karun yang melampaui alam semesta yang terbalik. Apa itu? Semua ksatria naga melesat pergi, tetapi Lan Xuanyu tidak terburu-buru pergi. Dipandu oleh kesadaran ilahi, ia menemukan Li Menglong. Saudaraku Li, aku akan menjadi tuan rumah nanti, tapi tolong tunggu sebentar, aku akan menentukan tempat selanjutnya. Setelah datang ke kota Naga Langit, sebenarnya dia dan Bai Xiu belum ada sama sekali di kota Naga Langit, apalagi tahu apa-apa. Tempatnya cocok untuk menjamu tamu seperti Li Menglong. Oke, kalau begitu saya akan menunggu kabar Anda. Li Menglong menjawab dengan senyuman. Suaranya jelas sedikit bersemangat, jelas karena alu ilahi pembakaran surgawi yang baru saja dia dapatkan. Lan Xuanyu menelepon seorang anggota staf klub Tianlong, dan setelah menanyakannya, dia menentukan tempat di mana dia bisa mengundang Li Menglong ke perjamuan. Pasti tidak pantas untuk tinggal di kediaman Tianlong. Mari kita bicarakan hal lain. Ada begitu banyak ksatria naga yang tinggal di sana. Bagaimana mereka bisa memiliki setengah privasi dari perjamuan ini? Akhirnya memutuskan untuk menjamu Li Menglong di Dragon Palace, sebuah restoran mewah di bawah kamar dagang Tianlong. Setelah kamar dipesan, Lan Xuanyu memberitahu Li Menglong, dan kemudian bersama dengan Bai Xiu, pertama kali dikirim kembali ke kediaman Tianlong Abode. Cahaya perak berkedip-kedip, dan keduanya kembali ke kamar. Lan Xuanyu menghela napas, tiba-tiba tersenyum, dan memeluk Bai Xiu. Bai Xiu tercengang olehnya, apa yang kamu lakukan? Senang? Menyegarkan. Alat suci? Ini artefak. Ini dikembangkan. Lan Xuanyu memeluknya dan berbalik sebelum menurunkannya. Kita memenangkan 4 artefak hari ini. Semuanya dapat dibagikan kepada mitra kita. Berikan mungkin pedang biru dan es. Berikan Qian Lei mata dewa. Bagaimanapun, dia memiliki wajah yang tebal, bahkan jika dia berbicara tentang apa yang dia inginkan, kurasa itu bukan masalah besar. Kartu Dewa Es dan Api harus berisi Yin dan Yang. Mungkin burung Chaos Yin dan Yang Yuge dapat diaktifkan dan disimpan untuknya. Bukankah menurutmu tangan Dewa Depan sangat cocok untuk Hui Hui? Busur Raja Elf dan tangan Feng Shen adalah pasangan yang sempurna. Kamu harus mencoba untuk mengetahui seberapa kuatnya busur itu. Mungkin kamu bisa menembak kapal perang setelah dia berada di level dewa. Petik 2. Bai Xiu menghela nafas, dan berkata, sayangnya, tombak naga yang menyala itu sudah keluar. Orang gila itu seharusnya bisa mencobanya. Jika bisa dijatuhkan, kita masing-masing akan memiliki artefak. Itu bisa dianggap sebagai pelestarian diri. Lan Xuanyu tiba-tiba tersenyum, jika kamu membiarkan guru Akademi Shrek mendengar ini, kamu pasti akan memutar mata ke arah kami. Haha, 7 iblis Shrek di masa lalu belum pernah mendengar tentang generasi yang dapat dilengkapi dengan semua artefak. Bai Xiu berkata, di manakah alam semesta yang terbalik itu? Apakah menurutmu itu berguna? Lan Xuanyu berkata, jika hanya digunakan sebagai barang sekali pakai, itu akan berguna untuk orang kuat manapun yang telah menjadi dewa. Setidaknya bisa bertahan beberapa kali. Tapi itu terlalu boros. Ini lebih cocok untuk talenta yang buruk. Harta dari langit dan bumi bertumpuk dan nyaris tidak selamat dari malapetaka. Klannya seharusnya memiliki lebih banyak situasi ini hari itu, jadi bagi mereka, manfaatnya adalah yang terbesar, jadi mereka tidak akan ragu untuk memenangkannya. Bahkan, hal yang paling disesalkan adalah pembakaran para dewa. Alu ilahi pembakaran surgawi adalah artefak tertinggi yang nyata, dan kekuatan penghancurnya pasti luar biasa. Sayangnya, itu jatuh ke tangan Li Menglong. Seharusnya pertukaran antara suku Tianma dan suku naga akan mengeluarkan alat dewa yang begitu berharga. Kita bisa menyelidiki nada bicara Li Menglong. Petik 2. Bai Xiu tersenyum, bajingan, dan berkata, aku ingin menikahimu. Kamu masih mengejar. Kekebalan Lan Xuanyu terhadap kata-kata seperti itu jauh lebih kuat sekarang. Kamu tidak takut aku akan bengkok. Entah itu naga atau Tianma, ada banyak pria tampan. Bahkan jika kamu kalah dari seorang wanita, jika kamu kalah, men, hehehe. Petik 2. Apakah kamu ingin mati? Bai Xiu menginjak kaki Lan Xuanyu, meraih telinganya, dan berputar 180 derajat. Lan Xuanyu kesakitan, jangan berani, jangan berani.
Siapa yang membuatmu selalu membuatku kesal? Lagi pula, Li Menglong juga membantu kami menyelamatkan banyak koin kristal Tianlong hari ini, tetapi permata penjaga kuda diberikan hari itu, dan mereka baru saja makan. Dengarkan apa yang dia katakan, dan cari tahu lebih banyak. Petik 2. Bai Xiu melepaskan begitu saja, tapi Lan Xuanyu mengambil kesempatan itu untuk menciumnya. Kamu berkata, jika aku memberitahu Li Menglong bahwa aku sebenarnya menyukai wanita, apa yang akan dia pikirkan? Dengan cara ini kita bisa bersama dengan benar. Wajah Bai Xiu memerah, jangan keluar dari masalah. Pergi dan nyanyikan, aku akan mengikutimu. Jangan katakan, apa yang dikatakan Lan Xuanyu barusan membuatnya sedikit bingung. Dalam keadaan pakaian wanita, dia benar-benar sedikit terlalu cantik. Pada saat itu, bahkan Bai Xiu akan terlihat sedikit bingung. Lan Xuanyu melihat hasil lelang hari ini. Yang paling penting tentu saja adalah 4 artefak, ditambah permata penjaga Tianma, dan 1000 set baju perang pembentuk. Semuanya adalah hal yang baik. Besok, kami akan mengambil harta karun alam lagi, dan lelang ini akan sukses total. Di akhir pelelangan, dia dan Bai Xiu juga akan kembali ke kota Hongleong. Klan Samudra Biru telah diberitahu oleh klub Tianlong bahwa mereka sedang memobilisasi yang kuat. Tunggu saja dia kembali untuk memimpin keseluruhan situasi dan berlatih terlebih dahulu. Keduanya beristirahat sebentar, sampai langit semakin gelap, lalu mereka berpegangan tangan dan berteleportasi. Saya harus mengatakan bahwa terlalu nyaman untuk memiliki kemampuan transmisi di luar angkasa. Istana Naga sendiri memiliki koordinat teleportasi khusus. Tempat ini awalnya digunakan oleh kelas atas nyata dari Federasi Longma yang dipimpin oleh klan Naga. Cahaya perak berkedip, dan ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiu muncul di Istana Naga, perasaan mewah tiba-tiba melanda. Seperti yang Anda lihat, ada dekorasi logam mulia, dindingnya penuh dengan ukiran naga, meski mewah, tapi juga elegan. Seorang gadis muda dengan rok panjang bergegas maju dan berkata dengan hormat, Tuan Lan, Tuan Xiu, tolong ikut saya. Ini adalah gadis dari suku Laut Biru, meskipun kulitnya biru muda, dia terlahir dengan sosok yang sangat cantik dan mempesona. Dia jelas dipilih secara khusus. Bagian dalam Istana Naga ini sangat besar, karena langsung ditransmisikan ke dalam, dan saya tidak tahu seperti apa di luarnya. Saat masuk ke dalam, itu dibagi menjadi beberapa lantai dan bukan hanya bangunan. Beragam tumbuh-tumbuhan diselingi di dalam dan di luar gedung, dan semua dekorasinya bertema komodo, yang tidak hanya megah, tapi juga memiliki cita rasa yang khusyuk dan kental. Dragon Palace memiliki total 144 kamar, yang terbagi menjadi beberapa level. Konsumsi dasar ruang pribadi paling umum juga 100 koin kristal surgawi. Kamar pribadi paling mewah bahkan berharga 1000 koin kristal Tianlong. Ini bukan sesuatu yang bisa digunakan orang biasa. Tapi bahan yang digunakan di sini juga yang paling tinggi di seluruh Federasi Longma, dan banyak dari mereka berada pada level harta surga dan bumi. Bahkan jika itu adalah klan naga biasa juga memiliki kemewahan ingin datang ke Istana Naga untuk makan. Ini tanah impian mereka. Tianlong Hui memiliki 24 kamar pribadi eksklusif di Dragon Palace. Semuanya dari level tertinggi. Di antaranya, kursi pertama dan kursi kedua memiliki kamar pribadi masing-masing. Jika para ksatria naga tiba, mereka akan diatur secara acak di kamar pribadi lain tanpa lokasi tetap. Meskipun Lan Xuanyu hanyalah anggota dari Guild Tianlong, semua orang tahu bahwa dia, ksatria naga cadangan, sekarang sedang naik daun di Guild Tianlong. Bahkan bisa dikatakan sedang dalam ayunan penuh. Ketika Istana Naga mendengar bahwa dia dan Bai Xiu akan datang, tentu, saya tidak berani mengabaikan, dan saya diatur di kamar pribadi terbaik. Dipimpin oleh gadis Samudra Biru, keduanya berjalan ke ruang pribadi bersama. Bab 1500, Naga 18. Nama private room itu sangat sederhana, ditambah jumlahnya, private room tempat mereka berada disebut Dragon 18. Ruangan privat itu sangat tinggi, kira-kira 15 meter, tentu saja ini bukan ketinggian tubuh naga, nyatanya para naga yang tidak bisa berubah wujud menjadi manusia, bahkan naga atas, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini untuk makan. Uang tidak berfungsi. Jika Anda ingin datang ke Istana Naga untuk mengkonsumsi, status Anda adalah yang pertama. Dekorasi di kamar pribadi terutama emas, putih dan merah, mewah tapi nyaman. Semua tempat duduk dan sofa terbuat dari kulit putih, lantainya berwarna merah, dan atapnya dihiasi ukiran emas.
Dindingnya penuh lukisan warna-warni, tak hanya megah, tapi juga penuh cita rasa. Karena mereka tahu bahwa mereka makan dengan 3 orang hari ini, mereka baru saja mengatur 3 posisi, sudah ada buah-buahan berharga yang dipajang. Li Menglong belum datang, mereka sengaja datang lebih awal, duduk di sofa yang nyaman, empuk dan tidak kurang penopang. Itu adalah jenis sofa atas yang bisa duduk lama tanpa rasa lelah. Getah pohon darah naga hanya minuman biasa di sini. Faktanya, Kaisar Doj ada di sini ketika dia pertama kali meminum getah pohon darah naga. Sebagai salah satu dari 12 kota besar, dia masih berhak mengonsumsi di sini. Tetapi tanpa Ksatria Naga, dia tidak akan bisa datang ke kamar pribadi teratas seperti Lan Xuanyu dan yang lainnya. Luas kamar pribadi ini adalah 500 meter persegi, tidak hanya menyediakan layanan catering, tetapi juga pijat, dan bahkan memiliki bak mandi batu giok yang besar. Staf layanan tersembunyi dalam kegelapan dan tidak akan muncul saat mereka tidak membutuhkan layanan, tetapi mereka akan selalu muncul di depan Anda saat Anda membutuhkannya. Di sini, selama tamu mengajukan permintaan, mereka akan puas. Lan Xuanyu juga dengan sengaja bertanya kepada staf Tianlonghui tentang situasi di sini, dan staf Tianlonghui mengatakan kepadanya bahwa peran terbesar Istana Naga sebenarnya adalah persahabatan. Selama kamu bisa diperbolehkan makan di sini dan mampu membayar, bukan tidak mungkin mengundang seorang ksatria naga untuk makan bersama kamu. Ini adalah tempat penting di mana kelas atas dari Federasi Longma bertemu banyak kepala dari berbagai kelompok etnis di sini untuk mendiskusikan masalah ini. Jika Anda bertanya tentang klan naga, berikut adalah tempat makan yang ditunjuk oleh klub Tianlong. Lan Xuanyu belum selesai meminum segelas getah pohon darah naga. Terdengar ketukan pelan di pintu. Kemudian, pintu terbuka, dan di bawah bimbingan pelayan, Li Menglong sudah masuk. Dia juga mengganti pakaiannya, gaun putih, dengan garis-garis perak di atasnya, yang membuat penampilannya sangat bagus dengan sikap yang sedikit lebih luar biasa. Melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu, dia langsung tersenyum dan berkata, "Lan, kamu terlalu sopan. Istana Naga sangat mahal di sini, tidak praktis. Jika memungkinkan, saya lebih suka pergi ke jalan untuk makan beberapa makanan ringan lokal di Tianlongcheng." Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, "Terakhir kali di kota Tianma, saya berterima kasih kepada saudara Li atas keramahan yang baik, jadi saya selalu ingin menunjukkan persahabatan saya sebagai tuan tanah." Li Menglong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak diterima. Ngomong-ngomong, Istana Nagamu terlalu mahal. Aku biasanya enggan untuk datang. Bahkan ayahku, naga dewasa pertama, akan datang ketika dia dewasa pertama. Kami berada di Tianma, ada tempat serupa di kota, tapi dibandingkan dengan Istana Naga, kemewahannya masih sedikit lebih buruk." Petik 2. Lan Xuanyu memberi isyarat mohon dan berkata, "Saudara Li, mari kita duduk." Ini baik. Ketiga orang itu mengambil kursi sebagai tamu dan tuan rumah. Lan Xuanyu secara alami duduk di kursi utama, dengan Li Menglong di kiri dan Bai Xiu-Xiu di kanan. Lan Xuanyu memberi isyarat kepada pelayan untuk mulai menyajikan hidangan. Hidangan di sini berubah setiap hari, semua dalam bentuk rekomendasi koki, tidak ada pemesanan. Li Menglong mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu dan berkata, "Lan, kamu benar-benar masalah besar hari ini. Aku telah menurunkan beberapa artefak. Aku menyesalinya semua. Meskipun ada beberapa masalah dengan artefak itu, mereka juga artefak." Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya konsumsi impulsif." Li Menglong tersenyum dan berkata, "Itu juga harus kuat. Ayahku keras padaku, aku tidak punya uang sebanyak itu." Lan Xuanyu tertawa dan berkata, "Yang kamu ambil berkali-kali lebih baik daripada yang aku miliki. Alu ilahi pembakaran surgawi, itu adalah artefak terbaik. Selamat untuk saudara Li." Li Menglong jelas sedikit bangga, "Ngomong-ngomong, aku masih merasa sedikit sulit dipercaya. Pembakaran para dewa dan alu hari itu adalah artefak para dewa dan kesatria naga api yang terkenal. Kekuatannya sangat kuat, dan ada langit yang membara. Itu namanya memasak tanah. Benar-benar suatu kehormatan bagi saya untuk mendapatkan artefak ini. Ayah saya membelikan saya artefak ini, dan itu juga membutuhkan banyak tekanan dan biaya yang sangat mahal. Sekarang di klan kami, karena ini, masih ada beberapa suara yang berlawanan." Petik 2. Lan Xuanyu bergerak di dalam hatinya dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya juga sangat penasaran, mengapa klan naga kami mengambil artefak tingkat ini ke dalam pelelangan. Tidak mungkin untuk mendapatkan artefak tingkat ini dengan mudah,
dan kami memiliki sedikit. Tepat sekali. Li Menglong sedikit terkejut dan berkata, apa kau tidak tahu? Lan Xuanyu tercengang, Saudara Li, apa maksudmu? Mata Li Menglong berkedip, dan berkata, karena kamu belum tahu, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Bagaimanapun, setelah pelelangan berakhir besok, kamu akan mengerti. Harga yang kami bayarkan pasti lebih besar dari nagamu. Hati Lan Xuanyu bergerak, meskipun Li Menglong tidak mengatakannya secara langsung, dia secara tidak langsung membenarkan dugaannya. Pada lelang hari ini, sebagian besar dari 7 artefak adalah naga, termasuk final terakhir dan poros besar, yang semuanya diambil oleh naga dan dijual dengan harga setinggi langit. Dan Li Menglong berkata bahwa dalam lelang besok, ada juga eksistensi yang melampaui alam semesta terbalik dan dewa pembakaran surgawi. Level berapa itu? Saya sangat penasaran namun, karena dia akan tahu besok, dia tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, saya harus memberi selamat kepada Saudara Li karena mendapatkan artefak yang berguna, kekuatannya telah meningkat pesat. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum. Li Menglong menghela napas dan berkata, sayang sekali ini sedikit terlambat. Jika lebih awal, saya dapat memiliki artefak ini dalam kontes pemula di masa mendatang. Saya benar-benar ingin bersaing dengan Anda untuk melihat apakah saya dapat menahan Anda bersama kami. Pegasus. Petik 2. Lan Xuanyu meliriknya, dan Li Menglong menatapnya dengan penuh semangat. Bai Xiuxiu di sisi lain memandang Li Menglong dan kemudian ke Lan Xuanyu, mulutnya bergerak sedikit. Lan Xuanyu berkata, saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Saudara Li di masa depan. Namun, perang akan segera dimulai. Apakah Saudara Li akan ikut berperang? Melihat bahwa dia mengubah topik pembicaraan, Li Menglong tidak mengejarnya lagi, dan tersenyum pahit, sebagai putra dari kursi pertama, salah satu alternatif dari Ksatria Pegasus, bagaimana saya tidak bisa berpartisipasi dalam perang. Inilah mengapa ayahnya menolak semua pendapat, dan alasan saya memenangkan artefak ini adalah dengan menggunakan kekayaan keluarga kita sendiri. 8 juta koin kristal naga langit, ayah saya juga sangat tertekan. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, tapi saya pikir itu sepadan. Ada pengawal senjata ilahi yang luar biasa. Selain itu, Saudara Li sekarang telah mencapai tingkat dewa, dan keamanan pasti akan sangat meningkat. Pada saat itu, saya akan meminta Saudara Li untuk mencari bantuan. Petik 2. Li Menglong tersenyum dan berkata, Anda memiliki panggilan, saya yakin akan datang untuk mendukung Anda sesegera mungkin. Saya mendengar bahwa klan Laut Biru menugaskan Anda untuk memerintah. Klan Laut Biru adalah ras pengikut yang relatif lemah dari klan naga Anda, pada kenyataannya, lebih baik tidak, ikuti Ksatria Naga lebih aman untuk bertindak bersama. Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, perang juga merupakan latihan bagi saya. Ini hanya pengejaran keamanan murni. Bagaimana saya dapat merangsang potensi saya dan meningkatkan diri? Klan Lanhai adalah tempat saya dibesarkan, dan saya memiliki kewajiban untuk melindungi mereka secara komprehensif. Li Menglong menghela nafas pelan dan berkata, kamu bisa bangkit dalam waktu singkat dan menjadi orang pertama di generasi muda federasi kita. Itu banyak berkaitan dengan pengalamanmu. Dalam hal bakat, saya juga bisa bertanya pada diri sendiri, dalam hal sumber daya. Bahkan lebih unik, tapi dari segi kekuatan, saya tahu bahwa saya masih memiliki celah dengan Anda. Mungkin karena cara tumbuh yang berbeda, perbedaan dalam keyakinan batin disebabkan. Sebenarnya, bakat Anda bukanlah yang paling menakutkan menurut saya, yang paling menakutkan itu ketekunan Anda. Petik 2.